Jadi ingat baik-baik, catat baik-baik. HRS dihukum bukan karena kerumunan, tetapi dikenakan pasal penghasutan kerumunan. Jokowi tidak menghasut, Mas. Halo saudara-saudara, saya sebagai warga Nusa Tenggara Timur yang melihat, membaca, menonton mengenai viralnya berita agar Presiden Joko Widodo diproses hukum karena menimbulkan kerumunan di NTT. Di Sika maupun di Sumba, bagi saya sebagai warga NTT, Jokowi tentang kerumunan di Sumba tidak dapat disamakan dengan kasus yang dialami oleh HRS. Hal yang pertama, ketika Presiden Joko Widodo datang ke Sumba, ke Flores, yang pertama bahwa Presiden menolak disambut secara budaya adat istiadat orang NTT. Kalau seandainya Presiden tidak menolak atau bahkan melarang untuk disambut, pasti kemarin di media-media akan kelihatan begitu Presiden turun di bandara, ia akan diselempangkan kain Sumba dan akan diterima dengan tari-tarian Kataga, khususnya yang merupakan tarian khas Sumba Tengah. Dan pasti ketika itu Bupati Sumba Barat Daya maupun Gubernur, penjabat Bupati Sumba Barat, bahkan Bupati Sumba Tengah pasti akan menyelempangkan kain. Pasti akan disuguhkan tari-tarian penjemputan ucapan selamat datang. Pasti akan dijemput dengan payawau dan pekalak. Jadi yang pertama bahwa Presiden menolak penjemputan, bahkan melarang. Yang kedua, Presiden Joko Widodo tidak berkenan disediakan suguhan makanan. Bahkan itu pun Presiden menolak. Apa yang terjadi ketika Presiden datang? Orang itu secara spontan merindukan, ingin melihat langsung, bahkan ada yang menangis karena tidak sempat melihat. Dan tidak ada juga selfie-selfie, selfong-selfong, anak milenial bilang begitu. Semua itu dia terjadi secara spontan. Lalu apa beda persoalan HRS dengan Jokowi? HRS dihukum bukan kasus, bukan masalah kerumunan. Bukan masalah ketika ia dijemput waktu datang dari Arab Saudi di Bandara Soekarno-Hatta. Ingat itu. Tetapi ia diproses hukum dikenakan pasal penghasutan yang mengakibatkan kerumunan. Tidak ada video Jokowi yang mengatakan mari saya semua undang untuk hadir, bahkan ia menolak. Tetapi HRS ini nyata-nyata di media sosial, ia mengundang seluruh pendukungnya untuk hadir dalam pernikahan anaknya.
Jadi ingat baik-baik, catat baik-baik. HRS dihukum bukan karena kerumunan, tetapi dikenakan pasal penghasutan kerumunan. Jokowi tidak menghasut masyarakat, tidak mengundang, bahkan ia menolak. Bahkan di atas mobil ia berteriak, ia berbicara, mengingatkan masyarakat untuk tetap mengenakan masker. Kalau begitu jangan gagal paham. Misalnya saudara Rocky Gerung, tokoh-tokoh yang lain, kalau hanya berdasarkan sakit hati ingin membalas dendam atau menjas Bapak Jokowi, tidak tepat sama sekali. Kami masyarakat NTT menolak. Kami datang untuk melihat Pak Presiden karena kerinduan. Hanya satu-satunya presiden yang mau mengunjungi Pulau Sumba. Baca saja, cari aja di Google maupun di mana. Baru presiden. SBY dahulu hanya mampir di Bandara Tambolaka waktu pergi ke Pulau Komodo. Mampir saja. Tetapi Presiden Jokowi ini sudah kali kedua. Berarti persoalan yang dihadapi HRS tidak bisa disamakan dengan kerumunan spontan karena ingin melihat presiden, dan kemacetan itu ketika presiden lewat ditimbulkan oleh orang-orang yang berdiri di jalan. Tidak mungkin pengawal presiden akan melindas mereka atau bahkan akan memakai kekerasan, karena itu menimbulkan juga soal. Tetapi presiden dengan hati mulia merespon kerinduan masyarakat itu dengan melambaikan tangan. Dan buktinya tidak ada juga yang COVID setelah presiden pulang. Jadi yang beredar di media itu tidak benar. Kami warga NTT sangat bangga, berterima kasih atas kehadiran, kedatangan Bapak Presiden. Jadi biarkanlah masyarakat itu bisa melambaikan tangan hanya sekejap, dan itu antusiasme itu terjadi secara spontan. Jadi tidak bisa dapat disoalkan atau memperkarakan Bapak Presiden. Itu menjadi sikap kami, khususnya saya sebagai warga Nusa Tenggara Timur, warga Sumba di Pulau Sumba Barat. Semoga tidak gagal paham. Terima kasih. Salam hormat untuk Bapak Presiden Republik Indonesia. Kita tetap satu, kami tetap NKRI. Salam.